Saya sampaikan ke Dewan, hari ini Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian tentang menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Halo Pak Gubernur, saya ingin membahas terkait gagasan Bapak yang ingin menghapuskan pajak dan menggunakan skema jalanan berbayar bagi siapa yang melintasi jalan provinsi. Karena Bapak menganggap kendaraan listrik itu pajaknya lebih murah dari kendaraan biasa dan itu tidak berkeadilan menurut Bapak. Jadi saya menolak Pak, saya adalah warga Bandung dan saya menolak gagasan tersebut. Kenapa saya menolak? Gini, satu, dari pemerintah pusat itu sedang mendorong kendaraan listrik agar lebih berkembang di Indonesia ya. Makanya kenapa Pak Presiden ingin semua motor itu di convert ke listrik. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Ingin kendaraan listrik itu semakin banyak ya, ingin truk jadi listrik, bus jadi listrik dan segala macam. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti Karena bensin adalah sesuatu hal yang tidak bisa Indonesia itu cover 100% di dalam negeri Pak. Dengan gejolak sekarang ya kan, anggaran APBN itu gede banget buat mensubsidi BBM ya kan. Bahkan saya dengar-dengar dari pakar juga, bahkan Pertamax juga harusnya kan harga keekonomiannya tuh di 17.000, tapi sekarang masih dijual di 12.000. Yang artinya pemerintah sedang melakukan penanganan harga dan itu jelas menguras APBN pemerintah ya kan. Gagasan Pak Gubernur ini menurut saya bertentangan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pusat ya. Sektor-sektor pendapatan provinsi itu makin lama akan makin hilang. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Pusat sedang mendorong, Pak Gubernur mencoba untuk menahan gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya Pak, bukan masalah berkeadilan tentang pajak lah. Ya kalau mau pakai jalan bayar dan lain-lain, enggak. Tapi listrik itu adalah energi yang bisa kita hasilkan sendiri di dalam negeri. Kita bisa pakai angin, kita bisa pakai surya ya kan. Kita bisa pakai PLTA, kita bisa pakai segala macam. Termasuk batu bara juga kan kita banyak ya kan. Gitu Pak. Kalau bensin kita kan masih impor ya. Kita masih impor karena di dalam negeri kita sendiri pun tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu loh. Itu tujuan dari presiden ya. Ketika Bapak nantinya menghapuskan pajak dan menerapkan jalan berbayar, yang artinya mau kendaraan listrik dan biasa sama aja, yang menurut Bapak berkeadilan, itu jelas akan menghambat pertumbuhan kendaraan listrik. Kenapa? Kendaraan listrik itu sekarang masih mahal, Pak. Memang secara energi listriknya dia murah. Tapi kan kendaraannya itu masih sangat mahal sekali untuk sekarang. Kayak gitu. Harga jualnya udah pasti listrik tuh ancur-ancuran lah di pasar itu ya. Jadi masyarakat tidak akan tergiur untuk beralih ke listrik. Harganya mahal, dijual lagi ancur, ditambah benefitnya nggak ada. Buat apa pindah ke listrik gitu? Ya udah aja pakai bensin gitu kan. Kan kalau Pak Prab itu ingin, ya udah kalau mau yang pakai bensin ya udah orang-orang kaya aja, ya lu bayar aja segitu gitu kan. orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200 ya kan, terus lo orang kaya kok. Kan kayak gitu. Ya menurut saya sih gagasan Bapak ini bertentangan dengan pusat yang selama ini mencoba mendorong elektrifikasi di kendaraan. Dan menurut saya Pak, di Jawa Barat ini masih banyak hal yang bisa dimaksimalkan untuk pendapatan negara gitu ya. Jangan negara itu cuma hanya ngejar dari pajak, 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 pajak. Cobalah negara tuh berkreasi ya, menggunakan BUMN yang ada, menggunakan
kekayaan alam yang ada, gimana caranya negara itu punya pendapatan yang non pajak besar gitu loh ya. Atau enggak bapak ngurusin pungli juga, Bandung masih berantakan punglinya gitu, tengah kota ya. Pasar Baru tuh pungli semua, cobain bapak ke Pasar Baru, coba Pasar Baru tuh depannya pungli semua ya kan. Banyak banget lah pak pungli, nggak tahu sih ya kalau daerah lain, tapi kalau di Bandung sih itu benar-benar banyak banget ya. Bapak ke minimarket ada pungli ya, padahal minimarket udah bayar retribusi juga, udah bayar pajak segala macam, tapi negara tidak bisa hadir ketika mereka sedang berbisnis. Ada yang melakukan pungli seperti itu, tapi kan negara tidak bisa hadir gitu loh. Sesimpel sambungan jembatan yang di Terusan Bojongsoang itu kan ada dua ya, yang Terusan Bojongsoang tuh itu sambungannya tuh ngejegluk ya kan. Dan 4 tahun pak saya laporan ke kabupaten, dilempar ke provinsi, dari provinsi dilempar ke kabupaten, terus aja gitu sampai kiamat ya kan. Sampai sekarang jalanannya masih ngejegluk tuh si sambungannya, dan tidak ada perbaikan. Dan bapak juga kayaknya pernah ke Bojongsoang deh waktu banjir juga, kalau nggak salah saya lihat video bapak ada di bawah sungai itu ngeliatin sampah segala macem. Kayaknya bapak juga lewat jembatan itu ya kan. Itu jembatan sambungannya nggak enak banget pak, terutama kalau bawa motor. Itu benar-benar sangat-sangat tidak nyaman sekali. Jadi kalau menurut saya sih, daripada bapak mengejar yang menurut bapak harus berkeadilan nih, sedangkan kan ini bertentangan sama pusat, menurut saya mendingan ngurusin dulu hal-hal yang memang perlu diurusin dulu deh pak ya kan. Atau enggak potensi-potensi memang bisa dikembangkan gitu loh, kayak gitu sih. Jadi segitu aja pak saran dan kritik dari saya, terima kasih.